dan Pak Putra, selamat pagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Semeton dan juga narasumber yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast perdana kita pada hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelita Nabila Putri sebagai perwakilan dari mahasiswa daerah Bali untuk menuju ke dalam pemilihan Putra-Putri Politeknik Statistika STIS. Untuk informasi di awal, tujuan diadakannya podcast ini adalah untuk salah satunya melestarikan bahasa daerah kita, yaitu bahasa daerah Bali, supaya tidak terancam punah dan tergerus oleh zaman. Tuh. Dan kenapa podcast? Karena menurut saya, generasi muda, terutama apalagi mahasiswa, itu memerlukan warna baru untuk belajar bahasa. Apalagi kalau mahasiswa kan tidak semua mendapat mata kuliah bahasa Bali kan. Jadi diharapkan dengan diadakannya podcast ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman untuk bahasa Bali itu sendiri. Oke. Pada pagi hari ini kita kedatangan salah satu narasumber. Nah, narasumber ini merupakan guru SMA saya di SMA Negeri 1 Kediri, Tabanan. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau mungkin belum tahu. Nah, sekarang kita akan mengundang narasumber kita untuk Pak Putra. Nama beliau adalah Igede Putra Aryawan, SPD MPD, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 1988. Untuk pengalaman kerja, sekarang Pak Putra sedang menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kediri dan juga menjadi staf pengajar di International Hotel and Management School atau IHMS Bali. Beliau juga mempunyai pengalaman kepenulisan dan seni, yaitu pernah pada tahun 2019 terakhir menjadi pengisi acara peluncuran buku Luh Ayu Manik Mas Pahlawan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Bahasa Bali Wiki. Dan juga pernah pada tahun 2016 menjadi pembicara dalam Sandiakala 49 Sastra di Bantara Budaya Bali. Untuk buku sendiri, beliau juga meluncurkan buku baik sendiri maupun bersama-sama dengan teman-temannya. Terakhir pada tahun 2023, meluncurkan buku yang berjudul Menentukan Gagasan untuk Indonesia. Kemudian juga meluncurkan buku tentang sastra Bali yang berjudul Nyujuh Langit Buru Bukit. Antologi cerpen berbahasa Bali, Suara Saking Bali. Oke. Dan juga pernah meraih penghargaan, yaitu mendapat hadiah sastra Rancage 2015 dari Yayasan Kebudayaan Rancage Bandung dalam bidang penulisan karya sastra berbahasa Bali. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita undang narasumber kita. Pak Putra, apa kabar? Ya, terima kasih Anjeli yang sekaligus dulu siswa saya tapi diundang kembali gitu, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya, Anjeli ya. Iya, jelas Pak. Oke, kabarnya baik. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir Bali sedang disibukkan dengan kegiatan adat. Jadi kebetulan aja saya pas ini pakai udang gitu karena baru habis ngayah tadi. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak pakai udang gara-gara saya ya. Cepet-cepet pakai udang tiba-tiba diganti, nggak pakai udang tiba-tiba pakai udang. Ya kebetulan aja Anjeli ya, kita kompak semuanya. Ya, ya. Oke, baik Pak. Untuk belakangan ini, kira-kira lagi ada kesibukan apa nih Pak? Ya, belakangan ini saya terlibat sebagai guru penggerak itu dari program Kemendikbud. Jadi saya sebagai inisiator bagaimana menggerakkan guru-guru khususnya di Bali, apalagi di Kabupaten Tabanan, agar mampu bergerak itu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi setelah saya lulus pendidikan 9 bulan sebelumnya, selain menjadi guru bahasa Indonesia, saya terlibat aktif sebagai guru penggerak mengadakan komunitas khususnya pembelajaran sesuai dengan profesi saya saat ini. Selain menjadi guru juga sebagai dosen di luar sekolah gitu. Itu Anjeli. Wah, sangat-sangat
lumayan ya sibuk ya Pak ya. Ya, Untuk lumayan lah. weekend, iya betul. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Pak Putra udah menyempatkan untuk hadir dalam podcast pagi hari ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tujuan podcast ini adalah untuk mengajak generasi muda untuk tetap melestarikan bahasa Bali. Nah, kalau di zaman sekarang nih, menurut pandangan Bapak, bagaimana kondisi bahasa Bali, penggunaan bahasa Bali di zaman sekarang, terutama di lingkungan pelajar dan generasi muda, apalagi Bapak kan sebagai guru gitu di sekolah, pastinya setiap hari bertemu dengan pelajar. Nah, itu menurut Bapak kondisi penerapan penggunaan bahasa Bali sendiri itu bagaimana? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas undangan yang telah diberikan. Itu dari semuanya ini mahasiswa dari Bali yang sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS gitu. Jadi keberadaan kita hari ini secara tidak langsung sebenarnya adalah usaha untuk melestarikan bahasa Bali dalam lingkup akademis formal. Jadi apa yang telah kita lakukan hari ini adalah usaha yang sangat luar biasa atas gagasan teman-teman semuanya, meskipun sedang ada di luar Bali, di Jakarta ya, di Jakarta yang sedang menempuh pendidikan. Jadi ketika diundang hari ini, saya sangat senang dan berbahagia. Jadi kita nyambung gitu. Apa yang saya sampaikan di sekolah, kemudian teman-teman yang sebentar lagi ada di dunia kerja, memberikan penguatan lah bahwa bahasa Bali itu penting tidak sekadar teori tapi juga secara ranah formal di lingkup pendidikan. Nah, jadi bagaimana pandangan saya selaku guru termasuk juga praktisi dan juga sekaligus penggiat sastra di bahasa Bali melihat pandangan atau kondisi penggunaan bahasa Bali di era sekarang gitu. Nah, jadi kita berbicara mengenai penggunaan bahasa Bali, kita jangan lupa bahwa yang kita jadikan dasar untuk berpikir sebelum melihat kondisi real atau nyata penggunaan bahasa Bali itu, kita harus sadari bahwa kita melihat bahasa Bali itu dari 3 aspek itu. Dari segi bahasa, kemudian dari segi aksara, dan dari segi sastra gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan dulu gitu. Kalau kita melihat bahasa Bali itu sebagai konsep bahasa, gitu, kita jangan melepas bahasa Bali itu sebagai aksara, sebagai sastra. Itu 3 konsep yang harus kita kuatkan gitu. Maksudnya bahasa Bali sebagai bahasa itu kan bahasa Bali sebagai bahasa daerah di Indonesia yang sebenarnya masih hidup saat ini, gitu. Masih hidup saat ini dan berkembang, gitu. Dan dipelihara itu secara baik oleh masyarakat kita, masyarakat di Bali yang ada di Bali, bahkan di luar Bali pun terkadang menggunakan bahasa Bali. Dan ini pun ada tingkatannya, itu yang dikenal dengan sor singgih base kan gitu. Itu bahasa Bali. Kemudian dari segi aksara Bali kita mengenal yang namanya sistem tulisan. Nah, sistem tulisan ini terdiri sekitar 18 sampai 33 aksara dasar yang bergantung dari penggunaan bahasa yang bersangkutan. Sementara itu bahasa Bali juga terdiri dari 47 buah aksara. Jika teman-teman juga pernah belajar di SMA atau SMP bahkan SD itu sudah diajarkan tentang aksara Bali ini dengan rincian misalkan 14 buah aksara suara dan 33 buah konsonan aksara gitu. Dan dari aksara Wianjana ini teman-teman juga bisa mengenal 18 buah aksara kan hane cere ke de te selwa megebe ngepejayanya. Nah, itu misalkan yang teman-teman dulu ingat misalkan tapi ketika sudah kuliah kok saya lupa gitu. Karena sering bergelut dengan dunia statistik misalkan menulis kemudian bergelut dengan angka-angka kok bisa lupa. Ini karena penggunaan kita yang jarang menggunakannya. Itu dari segi aksara. Kemudian dari segi sastra Bali, itu sastra Bali ini kan kesanah kesastraan. Itu kesanah kesastraan ini yang pada umumnya ini ada secara lisan maupun tulisan. Ini sastra dan ditulis menggunakan bahasa Bali, itu ditulis baik berbentuk aksara maupun Latin itu sastranya. Dan di Bali kita mengenal kesastraan Bali Purwa. Nah, mohon teman-teman diingat kembali Bali Purwa atau tradisional klasik dan kesastraan Bali Anyar atau modern. Nah, kembali ke pertanyaan tadi sekarang. Ketika kita sudah mengenal 3 konsep ini, ada aksara bahasa, kemudian ada aksara, kemudian ada sastra Bali.
Bagaimana saat ini kondisinya gitu. Nah, jawaban ini sepertinya sudah mungkin pernah teman-teman baca, kemudian dari lingkup kalangan akademis juga sudah meneliti hal ini, kemudian di jurnal-jurnal ilmiah penelitian, bahkan yang mempersoalkan kembali bukan di masyarakatnya, tapi di lingkungan akademis yang mengkhawatirkan bagaimana nanti Bali ke depannya, khususnya dalam kondisi kebahasaan. Nah, begini, kembali ke kondisi saat ini, bagaimana kondisi kebahasaan bahasa Bali ini di lingkup pelajar ya dan generasi muda, kita bisa melihat sebuah kejadian-kejadian atau kajian-kajian empiris ya, empiris dalam sejumlah penelitian kawan-kawan kita yang bergelut di bidang bahasa Bali. Kalau di Bali kan ada UNUD, ada Undiksa dan beberapa universitas lainnya, itu muncul berbagai kekhawatiran. Nah, muncul berbagai kekhawatiran pada masyarakat gitu. Di antaranya apa gitu? Di antaranya bahasa Bali ini mulai semakin dijauhi. Nah, semakin dijauhi di kancah pergaulan. Coba bayangkan di kancah pergaulan keseharian masyarakatnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang mengatakan bahwa bahasa Bali ini sebagai bahasa etnis di Bali akan mati gitu, dalam tanda kutip ya, akan mati atau punah di tahun 2041 gitu. Saya membayangkan ini bagaimana nanti nasib bahasa kita di tahun 2041 tentang kekhawatiran bahwa bahasa Bali ini akan punah, itu sebagai sebuah kajian empiris dari teman-teman peneliti. Nah, tuh kekhawatiran ini memang sangat didasarkan ya pada fenomena yang berkembang di lapangan bahwa bahasa Bali semakin ditinggalkan, betul. Kemudian kedudukan bahasa Bali ini sebagai bahasa ibu sudah tergeser oleh bahasa Indonesia. Nah, ini oleh bahasa Indonesia. Kemudian penggunaannya juga mengalami penurunan, itu baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, demikian juga aksara Bali. Nah, keberadaannya benar-benar mulai memprihatinkan, prihatin yang sangat serius itu, apalagi di era modern sekarang budaya nyastre itu menulis Bali, bahkan itu membuat cerpen, puisi dan sebagainya, itu semakin ditinggalkan oleh generasi kita. Itu tidak hanya bahasa dan aksaranya, sastra Bali juga saat ini mulai mengalami dampak negatif itu akibat dari perkembangan globalisasi yang seiring dengan menurunnya penggunaan bahasa Bali pada kalangan generasi muda. Itu ya. Oh, seperti itu. Baik, kalau seperti yang tadi Pak Putra bilang, kan penerapan bahasa Bali itu bisa lewat bahasa, aksara, dan sastra. Nah, menurut Bapak, pada generasi yang sekarang nih, apa aja tantangan yang harus mereka hadapi dan gimana cara untuk menyikapinya? Apalagi tadi ada isu-isu kalau bahasa Bali nanti akan mati pada tahun 2041. Nah, itu kan sangat amat mengkhawatirkan gitu. Nah, menurut Bapak, apa aja tantangan dan bagaimana cara generasi muda untuk menghadapi itu? Oke. Saya selalu berdoa dan berharap ini 2041 ini bukan dijadikan sebuah musibah gitu. Benar yang disampaikan oleh Angeli bahwa inilah sebuah tantangan sekaligus peluang gitu. Bagaimana caranya agar bahasa Bali ini sesuai dengan kajian empiris itu 2041 tidak terjadi gitu. Nah, berbicara tentang tantangan begitu ya, berarti kita berbicara sebuah peluang tentang keberadaan bahasa Bali ke depannya, termasuk kita akan berbicara juga tentang dinamika, bagaimana aksara, bahasa, dan juga sastra Bali itu di zaman saat ini gitu. Nah, bahasa daerah ini kan selaku bahasa Nusantara ini sedang dihadapkan pada sebenarnya sebuah krisis ya, krisis identitas nasional akibat masuknya berbagai pengaruh asing gitu. Saya melihat sebelum menjawab bagaimana cara mengatasinya, kita lihat fakta-fakta dulu gitu. Yang pertama misalkan, fakta yang pertama kita bisa melihat dari sejumlah kajian empiris juga, dan saya juga mengalami itu dan melihat secara langsung di lapangan di masyarakat bahwa fakta yang terjadi berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah itu hanya ada dalam kelompok tertentu yang masih bisa berbahasa daerah, terutama di kalangan tua gitu. Sementara anak-anak tidak lagi dapat berbahasa daerah dengan baik. Itu artinya sekarang mengalami agak kemunduran. Jadi bahasa Bali itu dianggap hanya milik